Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak sekalian? Semangat. Mari kita kembali belajar. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menjadi pemberani karena benar. Materi yang sangat luar biasa. Menjadi pemberani tapi karena benar. Baik anakku sekalian, materi ini masuk di bab 3 di pembelajaran PAI di kelas 11 semester ganjil ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Bapak menyampaikan acara ini dan kalian barangkali menyimak video ini agar menjadi barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya, memberikan kefahaman bagi kita semuanya untuk mengkaji bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, tujuan pembelajaran kita di materi ini ya. Satu adalah meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah. Setelah belajar materi ini, maka kalian selanjutnya diharapkan menjadi siswa yang meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam wujudkan kejujuran ya. Kemudian menunjukkan sikap syaja'ah. Setelah meyakini, kemudian diharapkan kalian bisa menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran dalam wujudkan kejujuran. Kemudian bisa mengungkapkan dalil-dalil tentang syaja'ah, baik dalil Al-Quran maupun hadis. Kemudian mampu menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran. Berikutnya adalah menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Kemudian menyajikan paparan tentang fenomena dan makna sifat syaja'ah, berani membela kebenaran. Yang terakhir, setelah pembelajaran ini, kalian mampu menyajikan paparan tentang perilaku hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Kemudian, anak sekalian, ini peta konsepnya. Pengertian, satu, kita akan belajar tentang pengertian syaja'ah dalam materi ini. Kemudian macam-macam syaja'ah, ada apa saja macamnya. Kemudian keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Kemudian yang keempat adalah penerapan syaja'ah dalam kehidupan. Nah, ini ayat yang terkait dengan materi tentang syaja'ah ya. Quran surat An-Nisa ayat 135 dan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahi awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pengertian saja'ah. Saja'ah secara etimologi, secara bahasa berasal dari bahasa Arab syuja'un, yang artinya adalah berani atau gagah. Saja'ah menurut istilah adalah syiddatul qalbi indal ba'si, kuatnya hati ketika menghadapi kesulitan. Saja'ah sama dengan keteguhan hati, kuat pendirian, berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Keberanian harus didasari karena Allah Ta'ala. Nah, kebalikan dari saja'ah ini adalah al-juban, yang artinya adalah penakut. Itu tentang makna daripada saja'ah. Kenapa sifat saja'ah ini penting? Ini jawabannya. Satu, karena keberanian dalam ajaran Islam disebut dengan saja'ah. Saja'ah menurut bahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Yang kedua, mengapa saja'ah itu penting untuk dimiliki oleh kita semuanya? Yang ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu adalah pahit. Hadis riwayat Ahmad. Baik, ini nanti ya, dari tentang saja'ah apa saja. Perintah membela agama di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Kemudian tidak ragu-ragu tentang perintah jihad, Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Larangan bersifat lemah di hadis riwayat Muslim, dan lemahnya kondisi umat Islam dalam hadis riwayat Abu Daud. Silakan nanti dikaji satu persatu biar kalian mendapatkan kesimpulannya utuh dari dalil tentang saja'ah. Motivasi bersaja'ah. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang bersifat saja'ah, satu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka kemudian motivasinya adalah kita akan semangat berani untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan berani untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Maka ketika di dunia ini mereka akan berani karena urusan dunia ya, tidak sampai mengalahkan akhirat, kan akhirat lebih cintai daripada dunia. Berikutnya adalah tidak takut pada kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh siapapun dan sudah ada takdirnya, waktunya. Saja'ah, dengan memiliki sifat saja'ah itu, maka apalagi karena takdirnya kematian sudah ditentukan, maka tidak ada alasan orang untuk tidak berani. Yang keempat, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Kalau materi itu kemudian menuntut orang baru bersifat saja'ah, maka tidak akan terwujud. Maka jangan pernah menomorsatukan kekuatan materi.
baru bersaja'ah. Kemudian tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berani membela Allah, maka Allah akan menolong kita. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah taala, maka Allah akan menolong kita. Berikutnya adalah hasil pendidikan. Ya. Karena saja'ah itu tentunya kalau kita tahu bahwa saja'ah betul-betul sifat yang baik, maka kemudian memotivasi kita untuk bersaja'ah dari hasil pendidikan itu, maka kita tahu bahwa saja'ah itu harus dilaksanakan, dimiliki, dipunyai oleh setiap orang muslim, ya. Ciri-ciri saja'ah, orang yang memiliki saja'ah itu yang pertama adalah istiqomah di jalan Allah Ta'ala, tidak tergoyahkan. Istiqomah, kokoh, tidak tergoyahkan di jalan Allah, tidak akan pernah goyah semacam itu di jalan Allah. Kemudian al-itminan, ketenangan, dia itu akan tenang. Yang pertama, orang itu akan terlihat istiqomah, kuat semacam itu, kuat pendirian, kemudian tenang, ya. Kemudian adalah at-tafaul, adalah bahasa kitanya itu adalah optimis, ya. Itu ciri-cirinya orang yang punya sifat saja'ah. Nah, macam-macam saja'ah jenisnya ada dua. Yang pertama saja'ah harbiyah, keberanian yang kelihatan dan nampak. Itu saja'ah yang sifatnya harbiyah, kelihatan, nampak orang itu berani. Kemudian saja'ah nafsiyah, keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran, ya. Yang kedua adalah saja'ah nafsiyah, keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Itu saja'ah nafsiyah. Ada dua ya tadi, ya, ada harbiyah, ada nafsiyah. Bentuk perilaku saja'ah, bentuk-bentuknya adalah ketika orang berperilaku saja'ah, bentuknya satu, saja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah. Ciri-ciri saja'ah itu berani dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah. Ketika berjihad begitu. Yang kedua saja'ah dalam menegakkan kebenaran. Kalau saja'ah berani tapi dalam menegakkan kejahatan misalkan, itu bukan disebut saja'ah. Kemudian saja'ah dalam menjaga rahasia. Kadang orang tidak berani ketika menghadapi atau orang itu menjaga rahasia. Maka saja'ah ini berani dalam menjaga rahasia. Terkadang orang karena tekanan tertentu, karena bujuk rayu tertentu, orang tidak bisa merahasiakan sesuatu yang dirahasiakan. Nah, orang saja'ah ini berani dia itu menjaga rahasia. Saja'ah dalam mengendalikan nafsu, itu bentuk-bentuknya. Termasuk dikatakan saja'ah orang itu ketika bisa mengendalikan nafsu. Nah, berikutnya adalah saja'ah dalam mengakui kesalahan. Ini juga terkadang orang tidak memiliki ini. Ketika salah, kadang orang tidak mau mengaku, apalagi ketika salah itu ada sanksinya, maka orang tidak mengakui. Nah, ini bentuk-bentuk perilakunya adalah orang itu seharusnya berani mengakui kesalahan.
Kemudian syaja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Nah, syaja'ah itu ketika justru dia bersikap objektif, tahu kapasitas, bisa mengukur keadaan diri sendiri, mengakuinya, maka itu disebut dengan sifat syaja'ah. Bentuk-bentuknya ini ya, syaja'ah dalam kriteria ini. Diharapkan kalian mempunyai bentuk-bentuk syaja'ah yang ada di materi tadi. Terus apa hubungannya syaja'ah dengan kejujuran? Ya sangat terkait. Syaja'ah dan kejujuran merupakan dua kata yang berbeda makna. Syaja'ah berani ya, artinya, kemudian kejujuran adalah sikap apa adanya. Jujur apa adanya. Dalam penerapan, syaja'ah dan kejujuran tidak dapat dipisahkan. Berani ya karena ada jujur ini ya. Berani kalau tidak dengan jujur ya tidak punya kriteria sebagai syaja'ah. Bukan syaja'ah yang dimaksud dalam materi ini. Bukan syaja'ah yang benar. Orang jujur berani gitu. Tapi yang banyak juga orang tidak jujur berani. Nah, ini yang dimaksud dalam hal ini adalah syaja'ah harus terkoneksi dengan kejujuran. Keberanian harus dibarengi dengan kejujuran atau untuk menegakkan kejujuran. Ketika orang berani harus jujur, dan ketika menegakkan kejujuran juga orang harus berani. Kemudian keberanian dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Ketika keberanian saja modalnya, tapi dia itu tidak jujur, tidak benar, maka keberanian ini juga malah bisa berbahaya. Jadi kita buktikan ketika orang berani saja, berani melanggar, berani melakukan dosa ya, ini karena tidak ada landasannya jujur dan kebenaran. Maka konsepnya keberanian itu adalah harus dilakukan dengan jujur dan benar, atau karena kejujuran dan kebenaran gitu. Pentingnya memiliki sifat jujur ya. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Satu, karena ini adalah anjuran dari Nabi, tauladan kita ya. Nabi menganjurkan kita untuk jujur. Sebagai umatnya harus selalu jujur. Yang kedua, kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Dasarnya adalah baginda Rasulullah SAW menyampaikan anak Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rahul Muslim. Telah bersabda Rasulullah, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan endingnya kebaikan itu membawa ke surga. Macam-macam sifat jujur. Nah, ini jujur dalam niat dan kehendak, kemudian jujur dalam ucapan, kemudian jujur dalam perbuatan. Ya, ada jujur dalam niat dan berkehendak, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Ketiga-tiganya itu harus sinkron ya. Orang niatnya jujur, ucapannya jujur, perbuatan juga mencerminkan apa yang ada di dalam niatnya dan ada di dalam ucapannya, ditunjukkan dengan perilakunya. Ya, kaitan syaja'ah dengan keseharian. Ya, ini satu, keberanian harus datang dari sumber yang benar. Sekali lagi bahwa kebenaran itu menjadikan kita berani. Maka keberanian itu sumbernya harus benar. Yang kedua, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan jalan yang benar. Ketiga, di dalam menegakkan dilakukan dengan penuh hikmah,
melakukan kebenaran gitu ya, itu dilakukan dengan penuh hikmah. Kemudian bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Ketika orang belum melakukan kebenaran, ya harus kita bersikap kasih sayang, karena mereka kadang banyak faktor. Bisa karena belum tahu, bisa karena sesuatu yang memang perlu kita itu menyampaikan dengan baik, kemudian orang itu bisa mengikuti kita. Kalau dalam menyampaikannya kurang baik, ya, kita berani memperingatkan kepada orang yang belum benar tetapi cara tidak baik, maka orang itu justru tidak simpatik untuk berubah begitu. Terus bersikap kasih sayang walaupun orang itu belum baik, karena kedepannya kita tidak tahu begitu. Kemudian mengedepankan sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Nah, ini ketika kita berani pun harus mengedepankan teladan. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu sudah mampu untuk melaksanakan kebenaran itu. Kita berani karena kita sudah mampu mencontohi, memberikan tauladan gitu. Kemudian adalah tidak bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat syaja'ah, satu adalah mendapatkan sifat mulia, menjauhkan diri dari sifat seroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain dan ujub, menjauhkan diri dari sifat rendah diri, cemas, kecil hati dan lain-lain, melawan rasa takut, mewariskan hal-hal yang baik, kemudian tabah dalam ketaatan. Baik, begitu saya kira itu saja materi tentang syaja'ah. Nanti kita lanjutkan di dalam materi belajar ya. Di kelas nanti ada LKPD-nya, ada yang kita bahas bersamaan kelompok, sehingga nanti diharapkan kalian betul-betul dalam materi ini mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan termotivasi untuk mempunyai sifat syaja'ah yang sudah kita bahas tadi, yang sangat luar biasa baiknya kita miliki dan seharusnya memang wajib dimiliki oleh setiap yang muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, diberikan sifat syaja'ah pada diri kita semuanya, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar memiliki sifat itu untuk melakukan suatu kebenaran ya, untuk berjuang menegakkan kebenaran, dan untuk menunjukkan kebenaran kepada orang di sekitar kita, agar mereka betul-betul kemudian ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dan tetap istiqomah dan punya sifat syaja'ah dalam diri kita yang melekat. Begitu saja saya kira materi ini, nanti kita lanjutkan pada pembelajaran di kelas ya, daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.